Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi. Pada ayat-ayat yang sebelumnya kita telah diberi pengertian yang dalam sekali tentang perjuangan hidup. Ketika membicarakan Bani Israel mencari raja lama sesudah Nabi Musa meninggal. Demikian juga sesudah Daud menang berhadapan dengan Jalut. Kita telah diberi pengertian bahwa Allah memberi kekuatan kepada yang lemah untuk mempertahankan diri dari tindasan yang lebih kuat. Di ayat berikutnya diterangkan pula bahwa Allah telah menakdirkan manusia berselisih dan bertengkar. Akan tetapi kita pun telah diberi tahu bahwasanya inti jiwa manusia selalu ingin kepada kebenaran. Tidak suka kepada yang mudorot dan suka kepada yang manfaat. Bertambah dipelajari keadaan manusia, bertambah kita tafakur akan kekuasaan Allah, niscaya timbullah pertanyaan, siapa Tuhan? Tuhan itu ialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Pangkal ayat 255. Apa arti Tuhan? Tuhan ialah yang menurut naluri manusia wajib dipuji, dipuja, disembah, disanjung. Tuhan itu ialah kekuasaan tertinggi yang mutlak yang diakui adanya oleh akal manusia yang sehat. Dia tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan tidak terlihat oleh mata, tetapi akal murni manusia mengakui akan adanya kekuasaan tertinggi itu. Bekas perbuatannya inilah yang membuktikan bahwa Dia ada. Bertambah mendalam pengetahuan dalam segala segi, bertambah jelas adanya peraturan dalam alam ini. Akal manusia membuktikan adanya akal raya, akal agung. Kecil rasanya manusia di hadapan akal yang agung itu, sehingga akhirnya ahli filsafat keagamaan sampai kepada kesimpulan akal atau logika bahwa yang ada itu ialah ilmu, maka ilmu adalah salah satu dari sifatnya atau namanya. Maka terdapatlah di dalam yang diadakannya itu hidup. Maka timbullah kesan bahwasanya segala yang hidup ini, baik manusia dengan akalnya, nabatat tumbuh-tumbuhan dengan kesuburannya, maupun hayawanat, binatang-binatang, dan nalurinya. Semuanya itu hidup, pasti diberi hidup oleh yang sebenarnya hidup. Dalam akal mencari-cari itu datanglah tuntunan ayat ini. Yang ada itulah Allah, tidak Tuhan. Artinya tidak ada yang patut dipuja, disembah, dimuliakan, melainkan Dia, sebab tidak ada yang berkuasa seperti Dia. Yang hidup, yang berdiri sendirinya. Mustahil berarti tidak serupa dalam akal bahwa segala yang didapati hidup ini adalah hidup dengan sendirinya. Atau dia hidup tetapi hidupnya itu berasal dari tidak apa-apa atau bersumber dari yang mati. Boleh untuk mengetahui ini kita pinjam perkataan Sokrates, kenalilah dirimu. Dan boleh kita meminjam perkataan pelopor ahli filsafat modern, Descartes, aku berpikir, sebab itu aku ada. Dan boleh kita lanjutkan kepada kata ahli agama, barang siapa mengenal dirinya,
niscaya kenalah dia akan Tuhannya. Kita hidup dan alam sekeliling kelihatan hidup. Niscaya hidup yang ada ini adalah bersumber dari hidup yang sebenarnya hidup. Allah itulah yang hidup, atau boleh diteruskan, Allah itulah hidup. Dia berdiri sendirinya. Artinya dia tidak bersekutu dengan yang lain, sebab persekutuan adalah alamat dari kelemahan. Kedua atau ketiga yang bersekutu. Makanya bersekutu ialah apabila kedua atau ketiganya lemah, berdiri sendiri-sendiri. Maka yang sanggup berdiri sendiri itulah dia yang Allah. Kita ini hidup, kesadaran kita akan adanya diri kitalah yang menunjukkan bahwa kita hidup. Kemudian kita coba menoleh kepada alam yang ada di sekeliling kita, kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, pada berbagai buah-buahan dan berbagai rasanya. Ada mangga, ada rambutan, ada durian, ada jeruk, berbagai ragam. Semuanya tumbuh dan setumpuk tanah. Tanah yang diisapnya tempatnya hidup. Tanah yang itu juga. Air hujan yang turun pun air hujan yang itu juga. Bahkan angin yang berembus sepoi-sepoi pun itu juga. Mengapa semuanya itu jadi hidup dan masing-masing membawa rasa sendiri-sendiri serta warna sendiri-sendiri? Mengapa jeruk yang asam pahit berdekat tumbuh dengan nanas yang manis? Kadang-kadang buah yang masih mengkal bercampur dan bertambah masak dan ranum menjadi manis rasanya. Apakah semuanya itu terjadi atas kehendak hidup dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri? Hasil permusyawaratan mereka? Niscaya mustahil. Kita lihat ikan yang hidup di air tawar atau ikan darat dan yang hidup di air asin atau ikan laut. Kita pindahkan ke dalam akuarium. Kita lihat pagi dan petang. Alangkah tentramnya ikan-ikan itu hidup di dalam air. Padahal kita sendiri tidak sanggup pindah buat hidup di dalam air itu. Para ahli dapat mengatakan bahwa karena adanya insang pada ikan, ikan pun sanggup hidup dalam air, tidak sanggup hidup di darat. Mengapa para ahli itu tidak membuatkan insang kepada manusia sehingga manusia dapat hidup di dalam air? Karena bumi itu sudah terlalu sempit buat tempat berkelahi. Ikan yang hidup di dalam air asin sekali-kali tidaklah pernah asin. Setelah ikan itu mati, barulah dia dapat dijadikan ikan asin. Namun, selama dia masih hidup di dalam air yang sangat asin, dia sendiri selamanya tidak akan asin. Seorang penyelidik kuman duduk dengan tekun di hadapan mikroskopnya, melihat dan meneropong seekor tuan atau tuma atau kutu. Ternyata tuma dan kutu yang amat kecil itu setelah dibesarkan dengan mikroskop, rupanya mempunyai hati dan jantung juga, mempunyai mata dan telinga juga, dan bentuk bikinannya tidak kurang dahsyatnya dengan alat-alat yang terdapat pada gajah. Orang telah mempelajari ilmu hayat di dalam satu universitas atau fakultas yang khusus mempelajari itu. Orang hanya dapat mengetahui serba-serbi keganjilan hidup pada segala yang hidup itu. Akan tetapi, di belakang pengetahuan tentang keadaan hidup, orang belumlah dapat memecahkan apakah hakikat hidup dan dari mana datangnya hidup. Orang akan sampai kepada satu pertanyaan. Segala keganjilan hidup yang terdapat itu mungkinkah terjadi dengan sendirinya? Apakah ada asal-usulnya? Kalau ada asal-usul hidup, mungkinkah asal-usul itu mati? Adanya mungkinkah timbul yang hidup dari yang mati? Tentu tidak mungkin. Disinilah permulaan sampainya pikiran kepada Al-Hayyu, kepada hidup yang sebenarnya hidup. Dialah sumber segala kehidupan yang sebenarnya. Dialah Tuhan